3 orang. Beliau ada di sini, tapi sudah lama tidak muncul lagi. Tapi hari ini di tempat yang baru, aku muncul lagi. Kasih tepuk tangan. Ya, sebelum ibadah mulai kita akan berdoa dulu. Kami mengucap syukur Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Engkau sangat mengasihi kami. Kami tahu Tuhan, Engkau bahkan sudah ada di tempat ini sebelum anak-anakmu ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sangat setia, Engkau Bapa yang sangat baik buat anak-anakmu. Terima kasih Bapa di surga, dan hari ini kami mau menyerahkan hidup kami mau waktu kami, energi kami, hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Ampuni kami, ampuni kekerasan hati kami, dan hari ini kami mau melembutkan hati kami, menyatu dengan Engkau, menyatu dengan kehendak-Mu, menyatu dengan firman. Dan kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan. Izinkan kami menyentuh ujung jumpai jumpa. Izinkan kami melihat wajah-Mu. Izinkan kami bertemu dengan Engkau face to face. Dan apapun yang menjadi masalah kami hari ini selesai oleh karena Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Ambil alih tempat ini Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom.
Ibu boleh saat ini sendiri masing-masing dengan Tuhan ucapkan terima kasih kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah berbuat dalam hidup kita. Sendiri masing-masing dengan Tuhan. Ditinggikan di atas pujian.
Kalau Bapak Ibu percaya, ambil itu, jadikan itu milik kita. Deklarasikan dengan sepenuh hati, maka itu akan jadi dalam hidup kita. Tak pernah terbang.
Berfirmanlah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ini sepertinya hari ini terlalu panas ya. Alhamdulillah tempat di mana saja di mana Bapak Ibu bisa enjoy tempat cahaya. Minta tolong, kayaknya panas sekali. Ini kipasnya bisa nyala ya. Kipas yang di sana bisa dikeluarkan. Tuhan Yesus berikan kesejukan. Panas ya. Yang kepanasan silakan cari tempat yang nyaman. Setelah hari ini saya mau mengajak sesuatu yang penting. Saya harap tidak ada seorang pun yang miss oleh karena merasa gerah, ya. Jangan sampai ada yang aku rasanya sungguh nggak bisa menikmati hari ini. Oke? 9 hal yang harus diperhatikan di tahun 2025, dan saya harap apa yang saya sampaikan ini tidak hanya menjadi informasi, tetapi jadikan ini menjadi patokan kehidupan sehari-hari dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Saya bisa ngomong seperti ini karena saya melihat satu demi satu apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada saya mengerjakannya, dan saya mengalami banyak keajaiban Tuhan. Hari ini kita akan membahas yang ke-9, tapi yang ke-1 dan sampai ke-8 akan saya sampaikan dengan cepat ya. Karena ini hanya pengulangan dari pelajaran beberapa minggu yang lalu di KKS Jakarta. Bu, itu kan pelajaran di KKS Jakarta. Kenapa Ibu tiba-tiba masuk langsung ke-9 kan gitu ya? KKS Jakarta, KKS Semarang, KKS manapun seluruh Indonesia, ketika saya sampaikan pengajaran jangan di skip. Ketika diulang-ulang di Zoom berarti itu warning. Oh, kok pembahasannya tentang pikiran dan imajinasi, kuasa imajinasi, pikiran imajinasi lagi, berarti ada yang penting dari situ. Oh, kok pelajarannya tentang roh yang berkemenangan, memiliki roh yang berkemenangan terus setiap bulan diulang terus, berarti ada yang penting dari apa yang disampaikan. Yang ngantuk silakan minum, di situ ada. Yang belum ngambil minum, di situ ada minum. Santai saja, jangan terlalu kaku ya. Tidak ada yang ngantuk di antara kita. Yang pertama ya, 9 hal yang harus diperhatikan di tahun 2025. Yang pertama adalah realita hadirat Tuhan harus menjadi prioritas pertama di dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Apa? Realita hadirat Tuhan harus menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maksudnya bagaimana? Bapak Ibu melek mata, yang diingat bukan masalah hutangmu, yang diingat bukan masalah sakit penyakitmu, yang diingat bukan masalah pekerjaanmu yang menumpuk, bukan. Melek mata, yang diingat adalah aku punya Tuhan yang besar, Allahku Immanuel. Dia menyertaiku, dia berjanji menyertaiku, dia berjanji memberikan kepadaku hal-hal yang menjadi janji-janjinya. Itu begitu melek mata, begitu sadar. Jadi 2025 Bapak Ibu akan mengalami banyak sekali tekanan kehidupan, tapi engkau mesti ingat nomor 1 kesadaranmu adalah realita hadirat Tuhan. Dia Immanuel, dia mengasihimu, dia Bapa yang baik buat hidupmu. Semua orang bisa menyakitimu, tapi dia tidak pernah menyakitimu. Semua orang bisa mengkhianatimu, tapi dia Allah yang setia. Semua orang bisa melukai hatimu, tapi dia yang menyembuhkan hatimu, traumamu, sakitmu, dia sembuhkan. Saya mau ini tidak hanya menjadi informasi, tetapi sungguh-sungguh. Karena perhatikan ya, ada orang yang sudah kelihatannya nempel dengan Tuhan. Begitu kena tekanan, dia berkata, aku tidak mau berdoa, aku tidak mau cari Tuhan. Enggak.
Kalau sudah murtad, kalau sudah gelap, engkau bisa mengambil keputusan yang itu merugikan masa depan. Nomor 1, realita hadirat Tuhan harus menjadi kesadaran. Amin. Mau yang sekolah, mau yang kuliah, mau yang bekerja, mau yang sudah pensiun, mau yang siapapun. Amin. Nomor 2, fokus pada kuasa kebangkitan Kristus. Nomor 2 apa? Fokus pada kuasa kebangkitan Kristus. Fokus pada kuasa kebangkitan Kristus. Artinya engkau memiliki roh yang berkemenangan. Sebab Allah yang kau sembah adalah Allah yang sudah mengalahkan iblis, dosa, dan maut. Dan sekarang kunci maut dan kerajaan maut dipegang oleh Yesus. Wahyu 1 ayat 17-18. Kau sudah dikasih bocoran itu sama Mas Yu. Baik, ini ada bocorannya. Mas Yu soalnya setiap hari kan membuat edit, ya, membuat editan masuk muncul di YouTube dan selalu memperhatikan bocoran-bocoran. Fokus pada kuasa kebangkitannya. Ya, jadi Wahyu 1 ini sampai hafal loh. Dia Mas Yu ini juga bisa sebetulnya khotbah seperti yang saya khotbahkan. Belum, ya masih diwakilkan sama istrinya. Tapi nanti semua orang bisa khotbah. Amin. Harus, karena kalian dimunculkan sebagai anak kerajaan. Dari pihak dunia ke-8 sedang muncul yang namanya nabi palsu, pengajar palsu, yang namanya semuanya yang palsu. Surga punya keluarga kerajaan surga yang asli, yang murni, yang ngerti pengajaran firman Tuhan. Amin. Siap mengajar? Amin. Siap mengajar? Amin. Jangan minta diajari terus ya. Harus tumbuh menjadi dewasa. Nanti tak bukain banyak lapas-lapas ya. Siap ya? Latihannya khotbah di lapas. Kenapa Bu latihannya di lapas? Mereka ya, kau masih di luar tuh bebas, free. Ada koneksi dengan Tuhan, dan tolong mereka yang masih ada di tempat ke-8. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan perhatikan ini, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yesus memegang kunci maut dan kerajaan maut. Kita ini tubuh Kristus. Biarin diulang-ulang, biar hafal. Kita ini tubuh Kristus. Tangan ada di mana? Tubuh. Berarti kunci kerajaan maut itu sekarang di mana? Di tangan saya, tangan Bapak Ibu semua. Sebab engkau adalah tubuh Kristus. Artinya sekarang jangan berfokus kepada iblis yang suka membuatmu sakit. Jangan berfokus kepada iblis yang membuat engkau hancur. Stop berfokus kepada iblis, karena engkau punya kuasa otoritas untuk berkata, iblis tetap melemah. Iblis selesai dengan hidupku. Iblis selesai dengan keluargaku. Iblis selesai dengan bisnisku, dengan pekerjaanku. Engkau bisa menutup mulut iblis itu. Engkau bisa membungkamnya. Sebab Mazmur berapa? 8 ayat 3. Dari mulut bayi-bayi terletak kekuatan untuk membungkam mulut iblis dan pedang. Hafalin. Sudah bisa khotbah. Maksudnya gimana sih Bu? Saya ini kan cuma ibu rumah tangga biasa, tapi punya komunitas Bu. Lah Ibu, teman-teman warisan itu yang suka kerumpi kesana kesini itu, betul nggak? Yang setiap hari ngerasani tetangganya itu kan komunitasmu. Ruang lingkup itu harus diberi pengaruh oleh firman Tuhan, ya. Terus
Ini saya nggak akan bahas, sudah dibahas hari ini panjang lebar, ya. Pokoknya sama Ci Yeni sudah dibahas di mana-mana itu. Terus yang nomor 3 ini yang penting ya. Nomor 3, perhatikan apa? 2, 3. Menjaga hati dan pikiran kita setiap waktu, setiap saat, setiap detik. Jangan nek pas kelingan tok. Jangan nek pas waras tok. Menjaga hati dan pikiran hari-hari ini harus senantiasa kita lakukan setiap saat. Kalau kamu pengen ngamuk, sabar. Kalau tiba-tiba dimaki orang dan sakit hati, mengampuni. Gimana ya saya jelaskan? Saya dijelaskan enggak? Dijelaskan. Sebab kalau enggak, kamu tidak menjaga hati dan pikiran, koneksimu dengan ruang tahta yang akan saya bahas ini nanti putus. Itulah kenapa ada begitu banyak anak Tuhan yang babak belur hidupnya, sakit gak sembuh-sembuh, keluarganya kacau balau, anak-anaknya pemberontak, bisnisnya kacau. Karena apa? Tidak menganggap bahwa firman itu penting dan nomor 1, bahwa Tuhan itu realita nomor 1 yang harus kau perhatikan. Sukanya gini loh, antara firman dan kehidupan sehari-hari itu terpisah. Firman Bapak Ibu ngerti, tetapi waktu menjalani kehidupan sehari-hari tidak selaras dengan firman. Itu masalah. Kenapa yang miskin-miskin terus? Kenapa yang sakit-sakit terus? Kenapa yang hancur-hancur terus? Kenapa hidupnya tidak mengalami progres? Karena engkau menganggap firman dan hidupmu sehari-hari itu terpisah. Sementara kalau seluruh pikiran dan hatimu diselaraskan dengan firman, Bapak Ibu akan mengalami semua. Katakan, aku akan mengalami semua yang Tuhan sudah janjikan atas kehidupanku. Sebab aku menjagai hati dan pikiranku. Pikiranku mengendalikan hidupku. Apapun yang aku pikirkan, itu bisa terjadi. Apapun yang aku ucapkan, itu bisa terjadi. Apa yang aku ucapkan berasal dari hatiku. Maka aku menjaga hati dan pikiranku sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Itulah fungsi anak Allah. Mengucap sesuatu terjadi. Amin. Itulah fungsi anak Allah. Hanya memikirkan sesuatu yang dipikirkan itu terjadi. Saya sudah kasih contoh banyak. Tapi seberapa Bapak Ibu yang mempraktekannya? Betul nggak? Jatuhnya di mana? Jatuhnya di mana? Hati dan pikiran terus. Kamu berpikir tentang sesamamu yang mencelakakanmu, belum tentu. Kamu berpikir bahwa bosmu itu jahat karena dia maki-maki, belum tentu. Bisa jadi karena dia di rumah itu banyak masalah. Berpikirlah bahwa biasa normal terjadi di kantor, dimaki-maki bosnya, di mana-mana kalau bekerja di kantor dimaki-maki bosnya, betul nggak? Betul? Betul itu mana? Karena setiap hari mungkin dimaki. Sebenarnya bosnya, enggak apa-apa, itu biasa. Karena saya, karena bosnya banyak masalah juga. Ya, jadi kalahnya Bapak Ibu semua anak-anak Tuhan itu kalahnya di pikiran dan harusnya bagaimana? Semua yang baik, semua yang disebut kebajikan, terus semua yang mulia, semua yang sedang didengar, pikirkanlah semuanya itu. Prakteknya apa? Mikir penyakitnya loh, ya Bu? Ya Bu? Benar nggak? Kenapa penyakit itu nggak sembuh-sembuh? Justru semakin kau pikirkan, penyakitnya semakin senang. Jadi pikirin.
Mikirin apa lagi? Utang. Mikirin apa lagi? Ya duit sama. Ya. Jadi tolong Bapak Ibu, firman dipikirkan, firman direnungkan, firman diucapkan, firman menjagai hati dan pikiran kita. Itulah Bapak Ibu sudah masuk di dalam ruang tahta sebetulnya. Waktu hidupmu terus diselaraskan dengan firman. Firman itu adalah Yesus. Engkau nyatu dengan Yesus. Sementara Yesus itu sudah membuka akses dengan Bapa di surga. Sehingga ketika kita masuk, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Bapa melihat bukan Bang Andri lagi, tapi Bapa melihat Kristus di dalam Bang Andri. Itu rahasia. Tapi kalau kamu tidak menjaga hati dan pikiranmu, itu yang namanya pengkaparan dari Kristus lepas. Kamu tidak punya akses dengan ruang kata, sehingga aku berdoa apa saja sulit tidak dikabulkan seperti ini. Dan hidupmu berputar-putar di situ. Aku punya planning A, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tidak terjadi. Karena apa? Engkau tidak menjaga hati dan pikiranmu. Amsal 4 ayat 23, di atas segala-galanya hati-hatilah terhadap apa ya? Ini kok pada ngalamun ya? Saya tahu loh wajah kalian ngalamun. Di atas segala-galanya hati-hatilah terhadap apa yang kamu pikirkan. Apa yang kau pikirkan, karena Pikiranmu mengendalikan hidupmu. Stop sampai sini. Monggo silakan Bapak Ibu tetap mau menjaga hati dan pikiran atau tidak. Itu kerugian ada di masing-masing. Kalau tidak menjaga hati dan pikiran. Yang keempat adalah penyerahan hak kepada Roh Kudus. Kristus hidup di dalammu. Artinya begini. Engkau sudah mati terhadap egomu, engkau sudah mati terhadap hawa nafsumu, engkau sudah mati terhadap kedaginganmu, engkau sudah menyerahkan hidupmu kepada Roh Kudus dan berkata, Tuhan, dulu majikanku itu iblis, Tuhan, dulu majikanku si jahat itu, aku didrive untuk melakukan hal-hal yang jahat, aku didrive untuk tidak bisa mengampuni, aku didrive untuk berzina, aku didrive untuk mengambil yang bukan hakku. Dulu majikanku adalah iblis, tetapi hari ini aku berkeputusan menyerahkan keakuanku ke dalam tanganmu, dan Roh Kudus ambil alih hidupku, atur hidupku supaya aku bisa mentaati firman Tuhan. Apa yang bisa membuat engkau taat sama firman Tuhan adalah ketika engkau menaruh keakuanmu kepada Roh Kudus dan berkata, Roh Kudus pimpin aku, dan aku mau berjalan selaras dengan firman Tuhan. Hari lepas hari, jatuh bangun tidak apa-apa, yang penting sudah dikerjakan daripada tidak sama sekali. Ya, menyerahkan hak kepada Roh Kudus itu artinya engkau tidak lagi hidup di dalam tapi hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana engkau dipimpin oleh Roh Kudus kalau engkau tidak pernah baca Alkitab? Ayo. Ya kan? Nah, terus tuntunannya pakai tuntunan apa? Hati nurani. Lah, hati nuranimu dituntut oleh apa? Kalau kamu tidak membaca firman. Oke? Ngerti ya? Dituntut oleh Roh Kudus dan firman. Yang kelima, ketika ini sebetulnya berurutan. Step-stepnya, step pertama harus dikerjakan, 2 dikerjakan, 3 dikerjakan, 4 dikerjakan, 5 baru engkau memiliki terobosan, baru engkau memiliki breakthrough atas apapun yang sedang kau kerjakan, baik bisnismu, baik pekerjaanmu, baik karirmu, baik sekolahmu, karirmu, apapun itu akan mengalami breakthrough. Atau mungkin ibu lagi jualan sesuatu, jualan rumah kok lama banget. Saya nggak pernah jualan rumah lama ya. Covid yang manyaran itu 2 minggu saya bikin iklan langsung kejual. Nggak pernah. Karena apa? Saya
menjalani ini. Tidak pernah ada yang sulit ketika Bapak Ibu mengerjakan apa yang sudah ditulis oleh Tuhan sendiri. Ya. Yang kelima, engkau akan memiliki spirit of breakthrough, terus kemudian ada spirit of excellence. Engkau dikasih hikmat oleh Tuhan dalam mengerjakan sesuatu, memutuskan segala sesuatu. Ada hikmat Tuhan menyertai dirimu sehingga engkau tidak salah mengambil keputusan. Waktu engkau sudah menyerahkan keakuanmu kepada Roh Kudus, dari pihak Tuhan memberikan 7 rohnya kepadamu. Roh Kudus, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan hati Tuhan, dan roh takut akan Tuhan. Itu benar-benar tuh mengelilingi itu, karena kau menjadi manusia yang lain. Amin. Tapi kalau masih ada pahit, masih ada curiga, masih ada trauma, masih susah mengampuni, kau takut, khawatir dengan masa depan, kekhawatiran itu bukan dari Tuhan. Maka yang dari Tuhan tidak bisa maksimal atas Tuhan, nggak bisa nyambung. Ya. Yang keenam, setelah engkau memiliki terobosan-terobosan tadi, engkau sendiri mengalami Tuhan nyata, maka engkau akan memiliki anak-anak rohani. Tiba-tiba engkau akan dikelilingi oleh orang-orang yang bertanya kepadamu. Amin. Amin. Saya mau ngajak kita berdiri dulu. Ngantuk soalnya. Ngantuk. Nyanyi ya. Ku diberi kuasa. Jangan ngomong-ngomong. Ini kuncinya sudah di tangan Bapak Ibu semua loh. Mulutmu mengucap apapun jadi loh. Kakimu tuh ada apinya loh. Menginjak ular dan kalajengking loh. Itu semua berlaku semuanya. Tapi kalau kalian meresponi firman dengan ogah-ogahan, oh sayang, engkau akan rugi, benar-benar rugi. 2025 rugi. Ya. Diberi kuasa Raja mulia menakutkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku?
kehilangan santuan, ya. Selanjutnya tadi ketika engkau sudah memiliki spirit of breakthrough, spirit of excellence, engkau akan memiliki anak-anak rohani. Jadi kemampuanmu menerima firman dan mengerjakan membuat engkau menjadi tanda ajaib bagi banyak orang. Engkau mengalami banyak breakthrough, engkau mengalami banyak kemudahan-kemudahan, engkau mengalami penyertaan Tuhan. Orang akan melihat ini orang yang disertai Tuhan. Dan itu tidak hanya berlaku bagi 1-2 orang, semua hari ini yang engkau mau menerima firman ini. Amin. Jadi yang keenam, engkau mulai memiliki anak-anak rohani, menduplikasi murid-murid Kristus, dan engkau sedang menyediakan pemimpin-pemimpin yang punya lifestyle kerajaan. Siapa itu? Anak-anakmu. Amin. Siapa? Engkau mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang memiliki lifestyle kerajaan. Itu adalah anak-anak. Itu adalah keluarga besar. Allah mempengaruhi mereka dengan firman. Sebab apa? Hidupmu berbeda. Mereka bertanya, kok kamu bisa, aku kok nggak bisa ya? Kok kamu mengalami breakthrough itu luar biasa? Kok kamu sepertinya Tuhan itu baik sekali sama kamu sih? Orang akan bertanya, hidupmu kalau belum seperti itu ada yang salah. Salah. Semua kuasa otoritas sudah diberikan kepadamu, kebaikannya diberikan kepadamu, pengampunan setiap saat diberikan kepadamu. Berkat-berkat engkau bisa mengaksesnya sebab ada Roh Kudus di dalammu. Kecuali jika engkau masih menggenggam keakuanmu, harga dirimu, emosimu, hawa nafsumu, menguasai hati dan pikiranmu, engkau belum mempersilahkan Roh Kudus ambil alih. Dinati, kamu sama seperti orang yang tidak percaya Yesus Kristus. Hanya agamanya saja Kristen. Kepercayaanmu kepada Yesus Kristus membuat engkau menjadi seperti Kristus. Katakan amin. Dia punya kuasa dan otoritas. Dia sekarang duduk di sebelah kanan Bapa, memiliki kuasa itu, memerintahkan atas bumi dan surga. Dan engkau sama. Maksudnya apa sih Bu? Kuasa dan otoritas untuk apa? Untuk menutup akses alam maut yang membuat engkau miskin, yang membuat engkau sakit, yang membuat engkau menderita, yang membuat engkau gagal terus. Akses alam maut itu sekarang kuncinya ada di tanganmu. Masalahnya engkau malas berperang, engkau malas mengucapkan. Isinya mulutmu sumut-sumut, komplain, kemarahan, ketakutan, kekhawatiran. Betul nggak? Itulah makanya tidak berdampak. Selanjutnya, Bu, kalau Ibu ngajari seperti itu, Ibu mengerjakan nggak? Mengerjakan nggak? Jadi saya mengajarkan, bukan omong kosong, tetapi saya sudah mengerjakan 1-9 dan lihatlah Tuhan. Amin. Saya harap semua yang mendengarkan hari ini maupun nanti rekamannya akan mengalami hal yang sama. Sebab dari pihak kerajaan neraka, dari pihak neraka sedang dimunculkan banyak sekali antek-antek yang menyebarkan kebohongan, menyebarkan dusta, menyebarkan sakit penyakit, dan itu masif dan mereka merger dari roh jahat dari zaman dahulu sampai hari ini mereka menyatu. Makanya engkau bisa melihat ada begitu banyak orang-orang yang aneh di sekelilingmu, memiliki pola pikir yang aneh yang engkau sendiri nggak paham. Kenapa Adam bisa menikah dengan Adam? Aneh, ya loh. Mengapa Steve bisa menikah dengan Stephen? Mengapa? Terus piye loh? Ini cara berpikirnya tuh aneh. Karena apa? Dari pihak sedang merger kerajaan. Tuhan punya anak-anak kerajaan. Matius 13. Mau dibahas enggak? Enggak usah. Lihat
di YouTube. Sudah dijelaskan sana dulu, burine sama biye. Matius 13. Kalau kau dengar firman seperti ini kau ngantuk, berarti kau tanganmu pinggir jalan. Kau dengar firman seperti ini, hatimu pahit karena kamu masih memikirkan istrimu yang selingkuh. Hatimu pahit karena engkau memikirkan suamimu yang meninggalkanmu. Maka hatimu penuh dengan semak duri. Waktu hatimu penuh dengan semak duri, ditaburi benih firman apapun, engkau tak dengar. Ujungnya engkau menjadi lalai. Karena apa? Firman yang kau dengar tidak berakar, tidak bertumbuh, tidak berbuah. Yang tidak berbuah namanya lalang dibuang dalam api toh. Yang Tuhan mau adalah engkau berbuah 30, 100. Apa buahmu? Apa buahmu? Kasihmu masih kecut, penguasaan dirimu masih pahit. Orang berdekatan dengan engkau itu enggak, takut, dia pemarah. Orang berdekatan denganmu, enggak usah bosan, dia tukang gosip. Orang berdekatan, jangan, dia suka pinjam uang. Dia tidak menjadi berkat tapi jadi batu sangat. Artinya engkau tidak berbuah. Apa Bu? Maksudnya kenapa Ibu keras ngomongnya seperti itu? Karena gini, 2025 ini bukan lagi engkau taat atau tidak taat. Engkau tidak taat itu keputusanmu untuk engkau meninggalkan Tuhan hari-hari ini. Tuhan gak nyari yang taat dan tidak taat. Tuhan nyari yang taat dan Dia mencari yang semakin taat, semakin baik, semakin murni, semakin sempurna. Tuhan cari yang itu. Yang tidak taat sudah menjadi hal yang sama. Kenapa? Loh, bencana alam sudah dimunculkan, masalah-masalah sudah dimunculkan di TV, ya kan? Kok nggak bertobat-tobat? Kenapa? Keputusan untuk tidak bertobat. Tuhan tidak mencari lagi yang mau taat dan tidak taat. Tuhan mencari engkau yang taat, semakin bersih, semakin murni, semakin kudus, semakin sempurna. Itu yang Tuhan cari. Yang tidak, Bapak Ibu akan melihat mereka akan hancur. Kenapa? Ibu ya, munculnya anak kerajaan. Itu yang nomor 7. Karena engkau berbuat, maka engkau dimunculkan menjadi anak kerajaan. Yang ke-7, munculnya anak-anak kerajaan. Bapak Ibu kalau belum muncul mewakili Kristus atau menjadi realita Tuhan atau menjadi representasi dari kehadiran Tuhan, berarti mesti belajar lagi bagaimana ketika aku menjalani kehidupanku sehari-hari. Aku ketemu si A, aku ngobrol, tiba-tiba dia nangis, tiba dia merasakan hadirat Tuhan, dan tiba-tiba ketika dia dengar saya bicara, dia bertobat. Itu namanya anak kerajaan. Bu, itu bukannya hanya hamba Tuhan. Nah, Bapak Ibu hambanya siapa? Tuhan. Ya, hamba Yesus juga harus seperti Yesus kan? Ya kan? Saya bukan hamba Tuhan, saya ibu rumah tangga biasa. Nah, ibu rumah tangga itu Tuhanmu siapa sih? Oh, Tuhan saya uang. Oh ya sudah. Ngerti ya? Sampai sini ya. KKS harusnya cerdas ya. Kalau saya ngomong seperti ini harus ngerti. Hambamu uang, anak mata yang dicari hamba uang. Maksudnya majikannya uang. Uang bukan Tuhan. Nomor 7, engkau harus muncul sebagai anak kerajaan, atau engkau muncul sebagai anak iblis, atau engkau muncul sebagai lalang atau ikan yang dibuang.
Nomor 8, menjadi seperti Kristus. Nomor 8, menjadi seperti Kristus. Jadi tadi kan dibilang Tuhan tidak mencari orang yang taat dan tidak taat. Tuhan mencari orang-orang yang taat, yang mau dididik, yang mau diajar, yang mau disempurnakan, yang hatinya lembut, mau diproses, mau dihajar, mau diremukkan, dan dia berkata, ya Tuhan, aku mau. Sehebat apapun tekanan yang kau alami, engkau terus berkata, silahkan Tuhan, engkau proses aku, engkau didik aku menjadi seperti engkau. Artinya dia memikul salib, mematikan daging, hidup sama seperti Kristus. Maka 8, aku sudah menjadi seperti Kristus atau aku masih seperti yang di sebelah sana ya? Itu menjadi perenungan. Itu menjadi apa? Perenungan. Di luar sana sudah mulai terjadi peperangan. Kedatangan Tuhan sudah mau dekat, sudah sangat dekat. Kok kita nggak beribadah, nggak ngerjakan apa-apa, pasif sebagai jemaat. Sementara Yesus berkata, engkau jemaat, di atas batu karang ini aku membangun gerejaku. Allah mau tidak akan menguasainya. Allah mau tidak akan menguasainya itu apa sih? Engkau nggak miskin, engkau nggak sakit-sakitan, engkau nggak mengalami sesuatu yang membahayakan hidup. Karena Yesus sudah berjanji di Lukas 10 ayat 19, aku memberikan kepadamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan tidak akan ada yang membahayakan. Artinya apa? Walaupun Bapak Ibu mengalami tekanan hidup, itu baik untuk memproses hatimu menjadi seperti Kristus. Jangan tidur. Kalau tidur mau nggak bisa ngapain. Masalah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupmu untuk ngecek hatimu ini cinta sama Tuhan, atau kamu masih mengasihani dirimu sendiri, atau engkau masih hidup di dalam daging. Semakin masalah itu menekan berarti belum muncul Kristus di dalam dirimu, itu masalah masih terus balik di dalam dirimu. Ngulang terus, remedi terus. Jadi mari hari ini kau mengalami apapun, aku harus menjadi seperti Kristus. Amin. Yang ke-9, hidup di ruang tata. Ini yang mau saya bahas. Hidup di Ibrani 10 ayat 19. Ini adanya siapa yang nangis? Ibrani 10 ayat 19 sampai 24. Welcome Ibu ini. Thank you sudah hadir. Pasti engkau akan mendapatkan sesuatu lagi. Ibrani 10 19 sampai 24. Ibrani 10, yuk dibaca bersama-sama. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat yang kudus, terus dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Bapak Ibu, saya mau cerita tentang ruang tahta ya. Jangan ada yang ngantuk ya. Oke? Ruang tahta itu adalah ruangnya Bapa di surga. Amin. Yesus sekarang di mana? Di surga, di sebelah kanannya Bapa.
Kamu sekarang di mana? Kamu sekarang di mana? Sebelah kanan Bapa. Oleh karena jemaat adalah tubuh Kristus. Dia kepala, kamu tubuh. Berarti posisimu adalah di sebelah kanan Bapa. Kok bisa begitu? Sebab begini, segala dosa pelanggaran yang selama ini membuat engkau terpisah dari Bapamu, Yesus sudah kerjakan dan pulihkan. Amin. Dan bagaimana ketika saya terus jatuh bangun di dalam dosa, saya rasanya nggak layak masuk di dalam ruang Maha Kudusnya. Itu kesalahan banyak orang. Orang mengajari yang salah kayak gini loh. Kalau kamu lagi banyak dosa, jangan berdoa, nggak didengar. Keliru. Waktu kamu jatuh di dalam dosa, kamu harus masuk. Kamu harus tetap masuk. Pada waktu kamu masuk, Bapa tidak melihat dirimu yang jatuh di dalam dosa lagi. Enggak. Ketika engkau berkata, Yesus ampuni aku, waktu kamu naik dan engkau berdoa, Bapa melihat Yesus di dalam kamu, bukan kamu yang bercacat celah lagi. Itu kenapa banyak orang tidak mengalami progres, jatuh bangun terus di dalam dosa. Karena apa? Persepsi yang salah tentang kebaikan Tuhan. Betul nggak? Bapak Ibu kalau lagi berdosa kan, aku mau sembahyang, betul nggak? Rasanya aku nggak layak, betul nggak? Aku justru menghindari Tuhan, betul nggak? Di saat engkau jatuh di dalam dosa, segera beresin, jangan lebih dari 1 jam. Segera engkau sadari bahwa engkau berdosa. Tuhan ampuni aku, darahmu menguduskan aku. Hari ini Tuhan, aku mengakui dosaku. Aku tadi marah dengan seseorang dan aku pahit, aku jengkel. Tuhan, hari ini aku memutuskan mengampuni dia, memberkati dia. Apapun yang dia kerjakan, berkati Tuhan dalam nama Yesus. Dalam waktu 1 jam, jangan lebih. Kalau engkau lebih, iblis akan masuk dan mengambil alih hidup. Dan sekarang iblis masuknya nggak main-main, benar-benar dihancurin. Itulah bagaimana kau harus menjaga hati dan pikiran. Bapak Ibu yang akrab dengan saya, kalian akan suka melihat saya tuh suka diam, terus matanya memandang ke depan, dan kadang-kadang saya sedang mengoreksi hati saya ketika saya melihat sesuatu yang menjengkelkan. Tuhan, ampuni aku. Tuhan, kuduskan. Fokus saya bukan orang yang menyakiti. Fokus saya bukan apa yang saya lihat dan itu tidak menyenangkan hati saya. Fokus saya menjaga hati dan pikiran saya tetap bersih. Supaya apa? Yesus tetap diam di dalam saya, Roh Kudus berdiam di dalam saya, koneksi saya dengan ruang tahta tetap terhubung. Bisa juga. Aku datangi teman, ngajak ngobrol, ngomongin orang. Kalau hatimu sudah terpaut dengan Tuhan, pusing kepalamu. Betul nggak? Frekuensinya nggak sama. Orang ngapain sih? Ngomongin apa sih? Pusing. Dan engkau segera mengangkat pembicaraan. Ketika frekuensimu sudah di ruang tata, engkau bisa tahu mana orang yang manipulasi, mana orang yang memanfaatkan hidupmu, mana orang yang tulus. Engkau tahu. Tidak perlu pakai penglihatan, tapi kepekaanmu berkata ini manipulasi. Kenapa? Engkau menjaga hati dan pikiranmu tetap baik. Sekali lagi, ruang tata adalah ruang yang sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Dan kamu bisa punya akses setiap hari 1 jam, setiap hari 1 jam, 2 jam, 3 jam, berjam-jam engkau bisa punya akses ke sana. Dan engkau bisa menyampaikan isi hatimu kepada Bapamu di surga. Sekali lagi, Bapa melihat engkau, bukan engkau lagi, tapi Kristus di dalam 1 Korintus 1 ayat 30.
1 Korintus 1 ayat 30. Jadi bisa dibayangkan ya. Jadi misalnya gini nih, ini jadi sini, ya kan? Lihat nih. Jadi habis dimarah-marahi sama suaminya, ya kan? Habis pokoknya nggak enak gitu. Ya. Jadi contoh, mereka nggak pernah marah-marah deh. Mereka sukanya sayang-sayang. Ya, terus kalau kamu habis dimarahi rasanya gimana? Mau nggak mau sakit hati loh. Mau nggak mau itu serik gitu loh. Bang Andi kalau habis dimaki-maki bosnya gimana mas? Pengen tak mati balik ya? Belum. Nah, waktu engkau menyadari bahwa engkau harus menjaga hati dan pikiranmu tetap tahir. Kamu pengen marah, kamu pengen sakit hati, kamu pengen balas. Tuhan, ampuni aku. Tuhan, aku mengampuni dia. Dan hari ini Tuhan, darah-Mu menguduskan aku. Dari kamu sakit hati tadi, langsung kamu bisa naik ruang tata. Dan kamu waktu ngomong Bapa, dia melihat bukan kamu, tapi Kristus yang sudah menebusnya. Bapak nggak melihat kelemahannya juga. Bapak nggak melihat semua dosa pelanggaran yang pernah dikerjakan, karena ketika dia sudah mengakuinya, clean. Bu, kalau kayak gitu jadinya saya boleh dong setiap saat bikin dosa. Bapak Ibu kalau memahami kebenaran harus kalau engkau sengaja berbuat dosa setelah engkau tahu kebenaran, maka tidak ada korban darah Yesus untuk menghapus dosa. Seperti kayak gini ya, engkau tahu kebenaran tapi engkau tidak mengerjakannya, engkau disebut orang bodoh atau engkau disebut 5 wanita bodoh. Yesus itu tegas loh kalau kitanya aja yang pura-pura enggak betul nggak? Tegas loh Tuhan kalau ngomong. Sekali lagi, waktu dia mengakui dosanya, 1 Yohanes 1 ayat 9, Allah itu setia dan dia akan mengampuni segala dosa pelanggaran. Nah, waktu kamu panggil Bapa, kamu kan nyanyi, dia kan penyembah, terus dia nyanyi. Apakah iblis mendakwanya? Enggak. Waktu dia sudah mengakui dosa, dia tetap bisa berfungsi sebagai WA dan menaikkan pujian dan Tuhan. Oleh karena apa? Darah Yesus. Bapa tidak melihat kamu seperti Yeni, tapi Kristus Yeni. Setiap orang diberi nama baru, Kristus Anak, Kristus Anak, Kristus siapapun. Amin. Jangan kau lepas imanmu di dalam Yesus Kristus demi apapun. Waktu kau lepas, habis. Karena hari ini Tuhan sedang mendatangi jemaatnya dengan api yang hangus. Makanya jangan heran, tiba-tiba orang pun, itu lagi dalam yang asli. 1 Korintus 1 ayat 30. 1 Korintus 1 ayat 30. Dua, tiga. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan meluruskan dan menebus kita. Jadi waktu kita datang, Bapak nggak melihat seperti kita yang jatuh bangun terus di dalam dosa, yang penuh dengan kelemahan, tidak. Tetapi Bapak melihat Kristus di dalamnya.
itulah engkau punya terus akses dengan ruang tahta. Amin. Apa untungnya kita punya akses dengan ruang tahta? Perhatikan. Yang pertama, akan selalu ada progres di dalam hidupnya. Jika seseorang terkoneksi dengan ruang tahta, perhatikan. Jika seseorang terus terkoneksi dengan ruang tahta, kehidupan sehari-harinya mengalami progres. Yang kedua, dia akan mendapatkan banyak sekali penyingkapan firman Tuhan yang akan membuat hidupnya itu makin nyaman, makin enak. Sebab dia ngerti kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan hidupnya. Yang ketiga, ketika engkau terus menjagai koneksimu dengan ruang tahta, hidupmu sama-sama di Kristus, orang akan mencari engkau. Seperti Yesus kemanapun dia berada, dia selalu dicari. Ketika engkau memikirkan pekerjaan-pekerjaannya Tuhan, maka kehidupanmu sehari-hari dipikirkan Tuhan. Fasilitas kerajaan jadi bagian. Enggak usah ngoyo. Pikirkan apa bisnisnya Tuhan, apa yang Tuhan mau. Enggak usah ngoyo. Layani Tuhan. Maka kehidupanmu sehari-hari dijamin oleh kerajaan surga. Saya mau bukain di Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Masih kuat ya? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka apa? Berkuasa. Jadi sejak Tuhan menciptakan manusia pertama kali, keinginan Tuhan adalah manusia berkuasa di bumi, bukan dikuasai. Amin. Ketika kunci itu diserahkan Adam dan Hawa kepada iblis, Yesus ngambil, dia mati demi supaya kita ini diberi kuasa lagi. Ini firman ini jangan hanya sebagai pengetahuan, tapi menjadi aplikasi di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Saya pengen semuanya progres. Amin. Mazmur 133. Kalau Bapak Ibu hari-hari ini merasa engkau dikhianati, harga dirimu diinjak-injak, engkau dimaki-maki di hadapan umum, engkau diolok-olok, engkau dipermalukan, dengerin, karena kau sakit hati. Ketika engkau sakit hati dan membiarkan sakit hatimu berhari-hari, hati-hati, kunci itu diambil lagi sama iblis. Berfirmanlah, belum, Mazmur 133 ayat 1 sampai terakhir semuanya. Nyanyian Syiar Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, terus seperti minyak yang baik di atas kepala, terus meleleh kecampur harum yang leher dan juga. Stop di sini dulu. Stop di situ dulu. Bapak Ibu ingat waktu Yesus disiksa, dia dikasih mahkota dulu. Di atas kepalanya Yesus dikasih apa? Mahkota. Di atas kepalanya Yesus diolok-olok, dimaki-maki, diludahi, enggak? Jantungnya dijambak-jambak, sakit, turun. Sampai
disobek. Jubahnya disobek. Ya. Waktu disalib itu loh, jubahnya jadi diundi. Ini bicara apa? Waktu kamu punya ruang akses dengan ruang tata, kamu punya akses dengan ruang tata, engkau itu menjadi imam. Nah, fungsi imam itu sudah diperbaiki, dipulihkan oleh Tuhan sendiri lewat korban yang di atas kayu salib. Ya kan? Ya. Engkau ini menjadi imamat yang rajani, betul nggak? Di antara orang-orang ini engkau dipilih sebagai imamat yang rajani. Orang-orang yang dipilih untuk mendekat, orang-orang yang dipilih menjadi pendamai antara orang berdosa dengan Bapa di surga. Engkau dipilih menjadi imamat yang rajani. Dan fungsi imam itu sudah dipulihkan. Hari ini, Bapak Ibu, engkau yang berfungsi sebagai imam di dalam keluargamu. Mungkin keluargamu hancur karena tidak ada yang berfungsi sebagai imam di dalam keluarga. Ingat, Yesus sudah memulihkan keberadaanmu sebagai imam. Mari berfungsi kembali. Naik ke ruang tata dan mendoakan keluargamu, mendoakan istrimu, mendoakan anak-anakmu, mendoakan bangsamu, mendoakan kotamu, mendoakan apa saja. Engkau bisa berfungsi seperti itu. Dan doamu dikabulkan. Doamu di ruang tata ini membuat hidup kita di bumi seperti di surga. Ruang tata ini bisa membuat kita ini melihat langit dan berkata, Tuhan, terima kasih. Aku mau melihat matahari sampai nanti malam, sampai besok lagi. Karena rumahku bocor, jadi besok biar ada tukang ini. Dan hari ini tidak hujan. Itu sangat mudah. Sebab kita dipanggil seperti Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Tapi dia punya akses dengan ruang tata, dan dia bisa berkata kepada alam, berhenti hujan supaya tidak banjir rumahku. Ketika hubunganmu dengan ruang tata, engkau jaga hidupmu spesial. Yang punya bisnis, kenapa macet terus bisnisnya? 1 sampai 9 di bulannya. Yang error yang mana? Paling nomor di apa? Menjaga hati dari sebentar tersinggung, marah lagi, mengingat yang di belakang lagi. Saya mau kasih lihat kepada teman-teman Bapak Ibu yang masih suka melihat ke belakang. Kalau di sini ada lampu, pasti ada bayangan di belakang saya. Waktu saya melihat ke belakang, saya melihat apa? Bukan pasti. Ini serius loh. Lampu. Saya berdiri gini, di belakang saya ada bayangan. Waktu saya melihat ke belakang, saya lihat apa? Gelap. Bayangan itu gelap loh. Tapi waktu saya memandang ke depan, saya melihat lampu, lihat terang. Kenapa orang yang selalu melihat ke belakang hidupnya tidak progres? Gitu-gitu aja bertahun-tahun sampai hampir dikubur. Ya gitu-itu. Suka melihat ke belakang, tidak melihat ke depan. Apa yang Tuhan janjikan atas kita, tidak menjadi lagi dan pikiran mata, tidak mengerti realita Tuhan, tidak mengerti bahwa di dalam dirinya ada kuasa yang membangkitkan. Dan menjadi jemaat yang pasif. Harusnya Bapak Ibu berfungsi sebagai anak-anak kerajaan, tapi kok pasif? Karena menganggap firman itu yang untuk rakyat, bukan untuk dosa. Itu ruang tata, itu 1 sampai 9. Dan yang paling penting adalah ruang tata
dan yang paling penting adalah jati hati dan pikiran. Oke? Silahkan diperhatikan. Saya sudah memperhatikan. Dan jos, markus. Sip, markus. Hidup bersama Tuhan itu enak. Segala sesuatu sudah disediakan. Itu kan ibu. Lah iya, karena aku mengerjakan itu nanti sama-sama. Hanya masalahnya mau mengerjakan itu. Nek ditegur jangan marah. Ya, nek ditegur jangan milikilah kelembutan hati, kerendahan hati untuk diproses menjadi sama seperti Tuhan. Saya harap 99 ini ditulis, ditempel di meja kerja, meja belajar atau dimanapun yang kau bisa melihatnya, dan itu menjadi warning buatmu ketika aku nomor 4 lagi ya, aku nomor 5 lagi ya, aku nomor 6 lagi tidak mengerjakan. Aku belum muncul sebagai anak kerajaan, malah aku munculnya sebagai anak iblis. Nah itu menjadi peringatan buat Bapak Ibu semua. Saya tidak tahu 2025 akhir akan terjadi seperti apa, tapi saya sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, kerjakan. Muncullah sebagai anak-anak kerajaan. Tuhan Yesus memberkati. Bu, pelajarannya berat jadi saya nggak mau tepuk tangan. Tepuk tangan itu artinya ayo sekali lagi 9 hal yang penting di tahun 2025 dikerja. Amin. Yuk Jenny. Tadi Ibu bilang Mazmur 133. Itu tahu kan ada lagunya? Kita nyanyikan biar nyantol di kepala. Oke. Sebab kesan
hadir di tempat ini maupun yang ikut Zoom maupun yang mengikuti rekaman nanti Tuhan. Jagai mereka Tuhan, tetap ada di dalam ruang Maha Kudus. Buat mereka mengerti bahwa Engkau sudah menyelesaikan semuanya. Dan Wahyu 2, Wahyu 3 sudah menjelaskan detail tentang kehidupan 7 jemaat. Tuhan izinkan kami terus berada di ruang tata, tinggal bersama-sama dengan Engkau, menikmati semua kebaikan. Amin. Dan kami akan muncul sebagai anak raja. Amin. Dan memerintah bersama-sama dengan Engkau. Karena Engkau sudah mau hadir di bumi ini Tuhan, kami sedang mempersiapkan infrastruktur lifestyle kerajaan surga atas keluarga kami, atas komunitas kami, mempersiapkan Engkau hadir di tempat kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman dan 99-nya akan kami kerjakan, akan kami pegang Tuhan, dan kami akan mengalami kemuliaan yang sudah Engkau sediakan. Angkat tanganmu, mari berdoa. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.